Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Hai kids, Indonesia merupakan negara yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Politik yang bebas berarti Indonesia enggak mendukung masuk dalam blok perang dingin. Sedangkan berperan aktif berarti mendukung negara-negara yang berusaha untuk mencapai kemerdekaan mereka. Pada masa Orde Baru, di bawah Bapak Presiden Soeharto, banyak inovasi atau perubahan di bidang politik luar negeri. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu bersama. Politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru. Saat itu, Bapak Presiden Soeharto membagi 3 lingkaran politik luar negeri Indonesia sebagai berikut. Lingkaran Barat, bidang perdagangan dan hubungan investasi antar negara. Lingkaran Gerakan Non-Blok. Gerakan ini merupakan gagasan yang muncul di era Bapak Presiden Soekarno dan dideklarasikan di Bandung tahun 1955 pada momentum KAA. Lingkaran ASEAN, organisasi regional yang berada di geografis yang sama, yaitu Asia Tenggara. Indonesia menjadi pemrakarsa pembentukan ASEAN sebagai organisasi regional dengan menekankan 3 poin penting, diantaranya memenuhi kebutuhan domestik sebuah negara, keinginan untuk menormalisasi hubungan negara-negara non-komunis, dan mengurangi ketergantungan dengan negara-negara luar seperti Amerika Serikat dan Rusia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN era Orde Baru. Setelah membentuk ASEAN, negara-negara anggotanya terus berupaya untuk memperbanyak dan memperbaharui peralatan militer. Kondisi ini dianggap bisa mengancam ASEAN, sehingga mendorong pembentukan Deklarasi Persetujuan ASEAN Zone of Peace, Freedom, and Neutrality di Kuala Lumpur pada tahun 1971. Pada tahun 1983 dibentuk Southeast ASEAN Nuclear Weapon Free Zone yang dideklarasikan di Manila pada tahun 1987. Sejak bergabung di ASEAN, Indonesia mengalami berbagai tantangan yang berat. Berbagai situasi membuat Indonesia mulai kehilangan kepercayaan dan banyak mendapat kecaman dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Situasi domestik Indonesia dianggap jadi kondisi paling berpengaruh dengan situasi yang kacau dan enggak menguntungkan. Pada tahun 1998, pemerintah Orde Baru harus menghadapi krisis moneter ketika situasi ekonomi negara enggak stabil. Selain itu, beberapa kondisi yang memicu kericuhan di daerah-daerah Indonesia juga bermunculan karena ada ketidakpuasan dan rasa enggak percaya pada pemerintah. Kala itu, muncul sikap anti-Cina yang membuat kondisi sosial menjadi sangat mencekam dan enggak tentram. Kondisi ini mulai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Dari situ, mulailah muncul berbagai paham baru berdasarkan Islam yang dianggap lebih bisa menjaga dan memperbaiki kondisi masyarakat kala itu. Kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada tahun 1997 sampai 1998 menjadi salah satu masalah yang memicu kecaman untuk Indonesia dari negara-negara ASEAN. Kebakaran hutan ini dipicu oleh pembalakan liar. Kasus ini enggak ditanggapi dan dialihkan sebagai bentuk bencana alam dan bukan ulah manusia. Padahal dampaknya juga dirasakan oleh negara-negara ASEAN seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Negara-negara ASEAN ini mengalami berbagai dampak seperti dampak kesehatan dan pariwisata. Kondisi kerusakan alam yang parah ini mendorong Bapak Presiden Soeharto untuk meminta maaf atas kondisi yang sedang terjadi kala itu. Nah, itulah kondisi politik luar negeri Indonesia dan peran Indonesia sebagai anggota ASEAN saat Orde Baru.